Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Lestari dengan NIM 2230201235, kelas PGMI 7, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Farah Nuriyesa Aputri MSI. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kaitan antara Pancasila dalam sistem filsafat. Beberapa pembahasan yang akan dibahas yaitu ada yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, landasan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang keempat, objek filsafat Pancasila. Dan yang terakhir atau yang kelima, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yaitu pengertian Pancasila dan filsafat. Di sini ada A kecil, pengertian Pancasila. Panca artinya 5, sila dasar. Jadi kalau digabung Pancasila itu 5 dasar. Namun di sini artinya juga sama, itu dasar dari falsafah negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa itu falsafah? Nah, falsafah adalah seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar yang diharap bisa menjadi dasar sebagai pemersatu bangsa dan negara. Kemudian B, pengertian filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat artinya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai segala sesuatu yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Ada juga makna lain dari filsafat, yakni sebagai ilmu yang beritikan logika, estetika, dan metafisika. Logika di sini maksudnya berhubungan dengan pikiran manusia, karena dalam bidang filsafat, logika tidak dapat dipisahkan dalam mencari kebenaran. Lalu ada estetika. Estetika dalam seni itu sama artinya keindahan. Di sini estetika membahas keindahan di alam atau seni. Lalu metafisika. Cabang filsafat ini adalah pengetahuan yang membicarakan hal-hal paling mendasar di luar pengalaman manusia. Seperti pertanyaan yang seperti ini. Kenapa manusia itu ada? Dan apa tujuan manusia itu hidup? Itu termasuk ilmu yang berintikan metafisika. Lalu yang kedua, pembahasan tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada genetif, objektif. Artinya nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai suatu objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan pada sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Kemudian ada genetif subjektif. Artinya nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Yang ketiga, ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai sistem filsafat. Yang pertama kita bahas ontologis terlebih dahulu. Ontologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ta-onta, yang artinya yang berbeda, dan juga berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berbeda, membahas tentang hakikat keberadaan sesuatu. Yang kedua, epistemologis. Sebagai filsafat yang mempelajari pengetahuan manusia tentang keberadaan sesuatu. Itu merupakan definisi dari epistemologis. Adapun hal-hal yang dipelajari dalam epistemologis ini yaitu asal-usul pengetahuan manusia, susunan pengetahuan manusia, dan metode validitas pengetahuan. Yang ketiga, aksiologis. Dalam sudut pandang etika, Pancasila merupakan hasil rumusan dan pemikiran The Founding Fathers, atau
yang dijuluki sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Itu adalah julukan bagi 68 tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan masih banyak lagi. Lalu pembahasan yang keempat, ada objek filsafat Pancasila. Ditinjau dari segi objektifnya, filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggap ada seperti manusia, dunia, Tuhan, dan lain-lain. Ruang lingkup objek filsafat ada dua, yaitu material dan formal. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima, yaitu pentingnya Pancasila dalam sistem filsafat. Pancasila dalam sistem filsafat itu penting supaya dapat dipertanggungjawabkan rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Juga Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Kemudian dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu dia penjelasan materi dari materi yang dibahas mengenai kaitan Pancasila dalam sistem filsafat. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.